Zona nyaman. Setelah sarapan pagi, Gapreli dan Elia berangkat menuju perusahaan. Tak lupa juga Gapreli mengingatkan istrinya untuk membawa pekerjaan rumah yang semalam dia dapatkan dari Safira, guru lesnya. Elia, apa pendapatmu tentang Safira? Tanya Gapreli sambil memeluk pinggang Elia yang duduk di sebelahnya. Kak Safira sangat cantik dan baik, jawab Elia jujur. Gapreli menatap datar ke arah istrinya. Bukan jawaban seperti ini yang ingin dia dengar. Kenapa wajah Kak Iel terlihat sedih? Apa karena tidak sanggup membayar uang les untuk Kak Safira? Kalau begitu, lesnya dibatalkan saja, Kak. Aku tidak mau Kak Iel bangkrut. Lagi pula, aku kan bisa ikut sekolah gratis saja. Jadi Kak Iel tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk biaya sekolahku. Mencari uang itu susah loh, ucap Elia sambil menutup buku yang sedang dibacanya. Ares berdeham mendengar ucapan nyonya kecilnya. Ekor matanya melirik ke arah kursi belakang. Nyonya, kapan Anda bisa menyadari kalau harta Tuan Muda Gapreli tidak akan pernah habis meski dimakan oleh 100 keturunan dari kalian? Dan bangkrut. Astaga Nyonya, mustahil hal itu bisa terjadi jika tidak ada campur tangan dari Tuhan. Keluarga Ma adalah keluarga paling kaya di negara ini. Hartanya tidak akan berkurang meski membiayai uang les Anda selama ratusan tahun. Itu jika Anda masih hidup. Gapreli membiarkan Ares sibuk dengan pemikirannya sendiri. Sekali lagi dia merasa kalau semua harta yang dia miliki tidak ada artinya di mata Elia. Istri kecilnya ini selalu khawatir kalau dia akan bangkrut jika terlalu banyak mengeluarkan uang. Padahal kenyataannya, baju yang dia pakai harganya jauh lebih mahal dari biaya lesnya. Gapreli bingung bagaimana cara membuat istrinya mengerti kalau dia memiliki suami yang sangat kaya, terkaya di negara ini malah. Elia, apa di matamu aku terlihat sangat miskin? Tanya Gapreli pelan. Elia menggeleng. Tidak, kakak kan bos, pasti kakak sangat kaya. Rumah kakak juga besar. Kalau begitu, kenapa kau selalu mengkhawatirkan masalah uang, Sayang, suamimu ini sangat kaya, uangku juga sangat banyak. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku akan jatuh miskin hanya karena membiayai kebutuhanmu yang tidak seberapa itu, oke? Elia menatap lekat manik mata suaminya. Dia merasa tidak enak. Tapi kak, ini semua tidak benar untukku. Aku datang ke rumah Kak Iel hanya membawa tubuh ini saja. Sama sekali tidak ada andil dalam semua harta yang kakak miliki. Selama ini aku hidup susah, tapi aku cukup tahu diri untuk tidak sembarangan menikmati harta orang lain meskipun itu milik suamiku sendiri. Aku tidak mau dianggap sebagai perempuan penggila uang meskipun sebenarnya aku juga sangat menyukai uang. Gapreli dan Ares terkesima mendengar alasan Elia yang selalu saja khawatir kalau Gapreli akan bangkrut. Mereka tidak menyangka kalau Elia bisa memiliki pemikiran sebaik ini. Grep, Elia terkejut saat tubuhnya dipeluk dengan begitu erat oleh suaminya. Aku benar-benar tidak salah menikahimu, Elia. Kau sangat pantas menjadi menantu di keluarga Ma, ucap Gapreli penuh pujian. Apa ayah dan ibu Kak Iel tidak marah kalau tahu kakak menikahi dengan wanita bodoh dan miskin sepertiku? Tanya Elia khawatir. Jujur saja, Elia sebenarnya sudah sangat menunggu waktu untuk dikenalkan pada keluarga suaminya. Dia ingin tahu akan seperti apa nasibnya setelah bertemu dengan mereka. Akankah berubah seperti Upik Abu atau malah diusir pergi dari rumah suaminya? Tapi meskipun sangat penasaran, Elia tidak berani menanyakan hal itu pada suaminya. Dia takut. Sayang, aku sudah bilang dari awal kalau ayah dan ibuku tidak seperti apa yang kau bayangkan. Mereka orang baik, bahkan kedatanganmu sudah sangat dinantikan oleh mereka, jawab Gapreli. Mata Elia membulat kaget. Jadi mereka sudah tahu kalau kakak menikah denganku. Gapreli mengangguk. Dia melepas pelukan itu kemudian mengecup pipi istrinya. Melirik sinis ke arah Ares saat dia mendengar apa yang dipikirkannya sekarang. Sudah, maaf ya sayang, aku belum memiliki waktu untuk mengajakmu pergi berkunjung ke rumah ayah dan ibu. Tapi kau jangan khawatir, begitu ada waktu luang, aku akan langsung membawamu ke sana. Kau mau kan bertemu ayah dan ibu? Tanya Gapreli berharap. Elia tak langsung menjawab pertanyaan suaminya. Benaknya merasa ragu. Ragu kalau kedatangannya nanti akan disambut oleh hinaan dan makian dari orang tua suaminya. Kak, aku takut, ucap Elia lirih. Takut kalau suaminya akan membuang Elia.
Dia sudah sangat nyaman disayang seperti ini, hal yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkin Elia egois dan serakah karena tak mau kehilangan zona nyaman ini. Elia ingin tetap bersama suaminya. Dia begini bukan karena harta, tapi lebih kerasa aman. Elia merasa terlindungi meski terkadang tidak paham dengan sikap posesif suaminya. "Kau takut mereka memintaku untuk meninggalkanmu?" tanya Gabrieli sambil menarik napas panjang. Tatapan mata Elia menyenduh, dan hal itu tak luput dari mata tajam Gabrieli. "Sayang, seandainya aku tiba-tiba bangkrut dan jatuh miskin, kau akan tetap bersamaku atau memilih untuk pergi?" Dengan harap-harap cemas, Gabrieli menantikan jawaban dari istrinya. Meskipun sedikit mustahil untuknya, jadi gelandangan, tapi Gabrieli tetap ingin mengetahui sikap seperti apa yang akan diambil oleh Elia, bertahan atau pergi. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikuti Kak Yel. Kakak adalah orang pertama yang menjadi pahlawan untukku. Di saat semua orang menutup mata pada kesulitanku, kakak datang mengulurkan tangan. Aku sangat menyayangi Kak Yel, sama seperti aku menyayangi Kak Lepi. Kalian berdua adalah orang yang tidak akan pernah aku tinggalkan, apapun yang terjadi." "Jadi Kak Yel, jangan khawatir ya," jawab Elia diiringi dengan sebuah senyum yang terukur manis di bibirnya. Jawaban polos Elia membuat Gabrieli merasa sangat terharu. "Aku mencintaimu," bisik Gabrieli. Elia mengangguk tanpa memahami arti dari kata cinta yang diucapkan oleh suaminya. "Aku juga." Gabrieli terkekeh. Dia sadar betul kalau yang dimaksud oleh Elia bukanlah perasaan cinta seperti apa yang dia rasakan. Balasan kata cinta itu bersifat sebelah mata karena Gabrieli tahu cinta yang ada di pikiran Elia masih berbentuk kasih sayang seorang kakak, bukan perasaan yang lahir dari hati untuk mencintai lawan jenis. "Oh ya sayang, apakah sudah memikirkan jurusan yang akan kau ambil nanti saat masuk ke universitas?" tanya Gabrieli penasaran. Elia mengangguk cepat. "Aku ingin mengambil kelas menggambar, Kak." "Maksudmu desain?" "Aku tidak tahu namanya apa, pokoknya aku ingin masuk ke kelas itu supaya aku bisa menggambar baju pengantin. Kakak tahu kan kalau gambarku sangat buruk. Aku bahkan merinding sendiri jika melihatnya," jawab Elia sambil bergidik ngeri. Gabrieli mati-matian berusaha untuk tidak tertawa. Dia tentu saja belum lupa dengan binatang-binatang unggas yang nasibnya berakhir aneh di tangan istrinya. Tapi kelas itu mahal tidak ya, Kak?" tanya Elia khawatir. "Mahal, tapi uang tak berarti untukku jika dibandingkan dengan kebahagiaanmu sayang. Nanti aku akan memilih universitas terbaik, juga memilih guru-guru berkompeten yang akan mengajarimu di sana. Sayang, jangan khawatirkan masalah uang lagi ya, karena suamimu ini sangat kaya," jawab Gabrieli menjelaskan. "Apa boleh seperti itu?" bio Elia masih ragu. "Tentu saja boleh, kau itu adalah Nyonya Ma, istri kecil kesayangan Tuan Muda Gabrieli Saquelema. Kau harus bahagia sayang, istriku tidak boleh tidak bahagia. Jika kau mampu, habiskan saja semua uang yang aku miliki. Tukar semua kepedihan yang pernah kau lalui dulu dengan 1000 kebahagiaan. Kau mengerti apa maksudku bukan, Elia Ma?" Elia tersipu saat suaminya menyebut nama Elia Ma. Entah kenapa dia tiba-tiba merasa sangat bahagia mendengar nama tersebut. "Elia Ma, cantik sekali." Gabrieli tersenyum. "Jadi Nyonya Elia Ma, bisakah kau berjanji padaku untuk selalu hidup bahagia mulai sekarang?" "Aku janji, Kak. Aku pasti hidup bahagia karena ada Kak Yel bersamaku," jawab Elia serius. "Gadis sepatu," sahut Gabrieli sembari mengusap puncak kepala istrinya. Setelah itu keduanya tertawa bersama-sama, mengabaikan keberadaan Ares yang tengah tersenyum karena mendengar percakapan mereka. Gejala aneh. "Selamat pagi Tuan dan Nyonya Muda." Gabrieli mengangguk ke arah para karyawan yang baru saja menyapa. Dia melangkah sambil melingkarkan satu tangannya ke pinggang Elia dengan begitu posesif. "Selamat pagi kakak," sahut Elia ramah membalas sapaan orang-orang di sana. Ares melirik lucu ke arah para karyawan yang terkejut mendapat sapaan balik dari nyonya mereka. Gabrieli begitu bangga melihat bagaimana ramahnya Elia terhadap para bawahannya. Meskipun statusnya adalah istri pemilik perusahaan, tak nampak sama sekali keangkuhan di diri Elia. Mungkin jika yang menjadi istrinya adalah wanita lain, Gabrieli sangat yakin mereka akan mengangkat dagu setinggi mungkin. Dengan pongah, mereka pasti menunjukkan betapa besar status yang mereka miliki di perusahaan ini. Jangankan untuk balas menyapa,
Berpapasan dengan bawahannya saja pasti mereka akan merasa jijik. Tidak seperti Eleanya. Dia begitu ramah dan bahkan lupa pada statusnya sendiri. Kak Iel, kenapa semua orang terheran-heran melihatku? Apa suaraku jelek? Tanya Elia saat mereka berada di dalam lift. Tidak sayang, mereka seperti itu karena terpukau melihat kecantikanmu. Jawab Gabrieli. Benarkah? Tentu saja, kau adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Jadi wajar kalau mereka menatapmu seperti tadi. Gabrieli memang tak main-main dalam memberikan kemewahan untuk istrinya. Dia bahkan tidak ragu mempekerjakan seorang desainer kondang dan juga muat terbaik untuk bertanggung jawab pada penampilan Elia setiap harinya. Dengan kemampuan orang-orang berpengalaman itu, sudah pasti Elia sekarang berubah menjadi sesosok gadis yang sangat berkelas. Berbeda dengan penampilannya dulu yang terkesan sangat buruk dan tidak terawat. Gabrieli benar-benar seperti menemukan sebuah berlian indah di dalam tumpukan sampah. Ting, pintu lift terbuka. Elia melihat ke arah perutnya yang lagi-lagi dipeluk dengan sangat posesif oleh suaminya. Setelah mereka menikah, sebenarnya Elia merasakan ada semacam gelenjar aneh di hatinya. Wajahnya mudah memanas dan jantungnya berdebar kuat setiap kali mendapat perhatian dari suaminya yang tampan ini. Sayang, kenapa diam? Tanya Gabrieli. Tidak apa-apa kak, hanya sedang berpikir saja, jawab Elia. Ares membukakan pintu ruangan untuk kedua tuannya. Dia menunduk sebelum akhirnya pergi menuju ruangannya sendiri. Apa yang kau pikirkan, Sepertinya ada yang salah di tubuhku, kak. Gabrieli terkejut mendengar perkataan Elia. Cepat-cepat dia menariknya duduk kemudian menatapnya dalam. Apa yang kau rasakan, Elia? Mana yang tidak nyaman? Apa perutmu sakit lagi? Tanya Gabrieli beruntun dengan mimik wajah yang terlihat begitu khawatir. Bukan sakit seperti itu, Kak Iel. Ini lain. Jawab Elia bingung dengan respon suaminya. Alis Gabrieli mengerut bingung. Lain bagaimana? Maksudnya apa, Elia? Tolong jujur padaku sekarang. Jangan membuatku takut, sayang. Elia terdiam. Dia bimbang. Aku bilang tidak ya. Kalau tidak, Kak Iel pasti marah. Tapi kalau iya, kenapa aku merasa malu ya? Sebenarnya aku ini sakit apa sih? Membingungkan sekali. Sadar kalau suaminya masih menunggu jawabannya, Elia mau tidak mau akhirnya bicara jujur. Itu kak, sejak kita menikah, dadaku seringkali berdebar kuat. Aku tidak tahu kenapa. Dan juga wajahku terkadang sering terasa panas kalau kakak menciumku. Aneh kan? Untuk beberapa saat, mulut Gabrieli terkunci rapat. Yang mana membuat Elia menjadi gelisah. Dia takut kalau itu adalah gejala penyakit yang sangat serius melihat kebungkaman suaminya. Kak Iel, jangan diam saja, aku sakit parah ya? Tanya Elia sedih. Gabrieli terkejut melihat istrinya yang sudah hampir menangis. Sayang, hei, kenapa sedih? Itu bukan gejala penyakit sayang, tapi itu tanda-tanda kalau kau sedang jatuh cinta. Jawab Gabrieli sambil menangkup wajah Elia. Jatuh cinta? Tapi aku kan tidak punya kekasih, kak. Ya Tuhan, Elia, kau memang tidak punya kekasih, tapi kau memiliki suami, aku. Gejala itu karena aku, Elia, kau jatuh cinta pada suamimu sendiri. Sekarang aku tanya, sejak kapan gejala itu datang? Tanya Gabrieli gemas. Sejak kita menikah, kak, jawab Elia jujur. Gejala itu muncul di saat apa? Saat Kak Iel menciumku dan memberikan banyak perhatian. Jadi, kening Elia mengernyit, dia bingung sendiri. Tidak jadi apa-apa kak, sahut Elia asal. Gabrieli tertawa. Jadi gejala itu terjadi di depan siapa? Di depan Kak Iel lah, kan aku sudah bilang tadi. Jawab Elia masih belum mengerti. Siapa Kak Iel bagimu? Suamiku. Itu tandanya kau sedang jatuh cinta pada suamimu, Elia sayang. Dan orang itu adalah aku, benar kan? Gabrieli diam membiarkan Elia mencerna kata-katanya barusan. Tak lama kemudian, mata Elia membelalak lebar kemudian menutup mulutnya dengan ekspresi kaget. Jadi maksud Kak Iel, aku menyukai kakak begitu? Iya, memangnya kau tidak suka padaku, Ucap Gabrieli balik bertanya. Blus, wajah Elia memerah. Dia segera menundukkan kepala malu. Sayang, ayo jawab, jangan malu, oke? Rayu Gabrieli sambil menekan pipi istrinya yang terasa begitu kenyal. Kak Iel, kita kan bukan kekasih, mana mungkin aku menyukaimu? Elak Elia tanpa berani menatap mata suaminya. Kenapa tidak? Anggap saja kalau aku ini suami rasa kekasih, sahut Gabrieli kekeh. Memangnya ada hal seperti itu kak?
Tanya Elia penasaran. Bibir Gabrieli berkedut melihat istrinya yang begitu penasaran sampai tak sadar menatapnya. Padahal tadi dia terus menundukkan kepala karena menahan malu. Tentu saja ada. Mau mencobanya tidak? Mau, Kak, ucap Elia asal. Gabrieli tergelak. Tok tok tok. Masuk, teriak Gabrieli dari dalam ruangan. Ares masuk ke dalam ruangan setelah mendapat izin dari tuan mudanya. Dia segera menundukkan kepala begitu mendapat tatapan sinis dari pria beku yang wajahnya sudah berubah masam. Aku datang di saat yang tidak tepat rupanya. Ada apa? Tanya Gabrieli kesal. Ada tamu yang ingin menemui Anda, tuan muda. Sekarang dia sedang menunggu di ruang meeting. Jawab Ares. Tamu? Bukankah hari ini aku tidak memiliki janji dengan siapapun, Res? Iya, tuan muda. Tapi saya rasa Anda perlu menemui orang ini. Sepertinya orang ini terlibat kesalahpahaman pada kedekatan Anda dan Nona Lepi. Jelas Ares. Mata Gabrieli memicing tajam begitu mendengar perkataan Ares. Sebuah seringai kecil muncul di sudut bibirnya. Ah, jadi Samuel ingin mengambil keuntungan dari putrinya? Tanya Gabrieli jijik. Benar tuan muda, lagi pula orang seperti Samuel mana mungkin diam saja jika tahu ada peluang besar yang bisa mendatangkan keuntungan. Beruntung Nona Lepi tidak mengikuti jejaknya. Jika iya, maka saya akan menyingkirkannya jauh dari sekeliling nyonya. Jawab Ares tak kalah jijik. Ares, kenapa kau ingin berbuat jahat kepada Kak Lepi? Dan siapa Samuel? Apa dia kekasihnya Kak Lepi? Tanya Elia ikut menimpali pembicaraan Ares dan suaminya. Gabrieli dan Ares terdiam. Mereka tadi melupakan keberadaan nyonya kecil ini saat bicara. Sayang, nanti aku akan memberitahumu di rumah. Jangan khawatir, Ares tidak akan melakukan apapun pada Lepi. Kau bisa pegang ucapanku. Jawab Gabrieli meyakinkan istrinya. Elia masih ragu. Dia menatap Ares dengan tatapan curiga. Nyonya, saya hanya akan menyingkirkan orang-orang yang memiliki niat jahat kepada Anda. Jelas Ares merasa tak enak ditatap seperti itu. Tapi Kak Lepi tidak jahat, Ares, dia baik. Dia pernah memberiku makan, saut Elia tak terima. Ares tidak tahu harus bagaimana sekarang. IQ nyonyanya sangat rendah, cukup menghabiskan waktu jika harus memberi penjelasan yang mendetail. Kak Iel, Kak Lepi benar-benar sangat baik padaku, meski mulutnya tajam seperti silet. Tolong jangan jahati dia ya, aku mohon. Rengek Elia dengan mata berkaca-kaca. Gabrieli dengan lembut memberi sebuah pelukan hangat pada istrinya. Dia lalu memberikan penjelasan. Sayang, apa yang Ares katakan tadi tidaklah salah. Aku memang memintanya untuk menyingkirkan semua orang yang berniat mencelakaimu, termasuk Lepi. Itu pun jika keberadaannya mengancam keselamatanmu. Aku tahu Lepi menyayangimu, tapi jika dia sampai berniat menyakitimu, maka aku tak akan segan-segan untuk membunuhnya. Jadi jangan salah paham lagi pada Ares ya. Dia hanya melakukan tugasnya saja. Elia mengangguk dalam pelukan suaminya. Dia lega karena ternyata Ares tidak benar-benar ingin berbuat jahat pada Lepi. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Jika kamu membutuhkan sesuatu, panggil saja karyawan yang ada di luar ruangan ini. Dia akan melakukan apapun untukmu. Ucap Gabrieli sembari melepas pelukannya. Apa aku boleh berjalan-jalan keluar? Tanya Elia penuh harap. Tidak, saut Gabrieli singkat, padat dan jelas. Kenapa? Karena di sini banyak buaya darat, Elia. Aku tidak mau mereka menikmati kecantikanmu. Gabrieli berdehem. Sayang, tunggu aku kembali. Jika ingin melihat-lihat perusahaan ini, patuh ya. Bujuk Gabrieli posesif. Iya kak, sahut Elia tanpa banyak bicara lagi. Gabrieli tersenyum. Dia segera pergi menemui Samuel setelah meninggalkan 3 kecupan di bibir mungil istrinya.